Baik, selamat malam semuanya. Ya, Selamat malam. terima kasih untuk waktunya. Yang terhormat Bapak Mervin Panjaitan yang sudah hadir bersama kami di ruang Zoom meeting pada malam hari ini. Sangat bersyukur kita punya waktu dan kesempatan untuk bisa membahas materi yang sangat amat penting dan baik banget untuk kita ketahui tentang penguatan perempuan Indonesia untuk kemajuan bangsa, terutama untuk perempuan-perempuan muda di seluruh Indonesia. Pastinya kita sering mendengar sekarang banyak sekali kasus tentang perempuan, ya Pak ya. Oke. Nah, mungkin yang pertama kali saya mau bertanya nih sama Bapak. Menurut Bapak, apakah eee, perempuan muda itu dapat mencapai kesetaraan sama seperti laki-laki? Iya, selamat malam bagi semuanya. Secara potensi intelektual, laki-laki perempuan itu sama. Kalau saya mau urut ke belakang, sejak masa prasejarah sampai awal masa pertanian, itu derajat perempuan dan laki-laki sama. Mereka berbagi tugas. Di masa berburu, laki-laki dewasa pergi berburu, perempuan dan orang tua dan anak-anak mencari makanan di sekitar pangkalan. Buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, umbi-umbian, dan hewan-hewan kecil. Itu bisa terjadi. Di awal masa bertani juga seperti itu. Martabat manusia itu masih sama. Baru kemudian setelah muncul kerajaan-kerajaan, baru kemudian ada kelas-kelas ya. Ada kelas bangsawan, ada kelas masyarakat biasa dan sebagainya. Bersama dengan itu muncul pula pembedaan apa kesempatan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan. Di Indonesia misalnya, kenapa kesempatan perempuan itu berkurang? Saya melihat persoalannya itu pertama adalah kawin dini, perkawinan dini. Jadi perempuan di Indonesia itu umur 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun sudah pada kawin. Dan itu dikondisikan oleh keluarganya. Keluarganya mengatakan ya sudah tidak sekolah, kami nggak mampu biayai, ya sudah kawin sajalah. Gitu ya. Nah ini disadari atau tidak, ini kondisi yang membuat perempuan itu tidak mendapat peluang yang seharusnya menjadi haknya. Dia sudah tidak sekolah lagi, barangkali dia cuma tamat SMP atau tamat SMA, tidak melanjutkan atau bahkan cuma tamat SD, tidak melanjutkan sekolah, sementara yang laki-laki masih bisa melanjutkan sekolah. Kemudian dia juga tidak sempat bekerja di luar rumah karena dia akhirnya hamil, melahirkan, dan mengurusi anaknya di rumah. Inilah yang membuat sebenarnya seolah-olah martabat perempuan dan laki-laki itu berbeda. Seolah-olah ya, sebenarnya tidak. Dan kita juga di Undang-Undang Dasar sudah mengatakan bahwa semua warga negara itu bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Di sana tidak dibedakan laki-laki atau perempuan, sama. Di Indonesia ini perempuan pernah jadi presiden. Dan sekarang saya berpikir kalau Indonesia ini masih baik, kita butuh juga presiden perempuan. Kalau perempuan itu di rumah saja, itulah yang terjadi seperti kita sekarang. Angka kelahiran menjadi tinggi dan kita sekarang menghadapi apa yang namanya ledakan penduduk. Dengan pertumbuhan sekarang 1,25% setahun. Ini persoalan berat yang banyak di antara kita tidak menyadarinya. Bahkan saya lihat para kandidat presiden atau bakal kandidat presiden pun tidak menyadari. Hampir tidak pernah berbicara tentang ledakan penduduk Indonesia. Dunia sudah geger dengan ledakan penduduknya. Padahal pertumbuhan penduduk dunia itu hanya 1% per tahun. Kita 1,25% lebih tinggi. Tapi mengapa mereka sadar bahwa ledakan penduduk itu harus segera diatasi, sementara kita di Indonesia sepertinya tidak peduli. Apa tidak tahu atau tidak peduli? Nah, itulah saya kira yang perlu kita diskusikan hari ini. Saya kira itu jawabannya, Mbak Regina. Silakan. Baik, terima kasih ya Pak untuk jawabannya. Nah, tadi sempat menyinggung sedikit ya tentang
perkawinan di usia dini gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa orang yang tidak ingin melakukan pernikahan di usia dini, tapi pihak keluarga masih ada yang memegang mitos nih Pak, seperti kayak kalau menolak sekarang eh, pasti nanti jadi nggak lancar nih jodohnya, pasti nanti kayak apa, nggak ada yang mau lagi loh nanti kalau ditolak sekarang. Nah, Bapak setuju nggak sih untuk pemikiran itu masih diterapkan untuk perempuan muda di Indonesia pada zaman sekarang gitu? Ini tuh pertanyaannya, Pak. Ya, pemikiran itulah yang harus kita lawan. Jadi begini, kita tidak boleh menjadi tawanan masa lampau. Di masa lampau barangkali berpikirnya seperti itu. Tapi bisa seperti itu karena waktu itu penduduk Indonesia sedikit. Di masa lampau kan angka kematian tinggi. Jadi penduduk bukan hanya penduduk Indonesia, penduduk dunia pun rendah. Ya. Tapi sekarang angka kematian sudah turun karena kesehatan penduduk meningkat, obat-obatan, alat kesehatan baik, fasilitas kesehatan meningkat, dan angka kesakitan juga menurun, angka kematian juga menurun. Nah, kita harus berubah pola pikir dan perilaku kita. Perubahan zaman itu membawa perubahan tantangan. Perubahan tantangan itu menuntut perubahan jawaban. Sebenarnya negara sudah mulai membatasi misalnya 18 tahun ya baru bisa kawin. Menurut saya itu terlalu rendah. Mestinya kita sekarang berani mengatakan batas minimal 21 tahun. Jadi kalau tidak ada alasan khusus, negara harus kampanye, harus melarang perkawinan di bawah itu. Bahkan saya lihat kalau kita mau menghentikan ledakan penduduk ini, kita harus seperti negara-negara di Eropa, di Jepang, di Amerika, di negara-negara di Eropa, Skandinavia, di Rusia, dan lain sebagainya. Di sana perkawinan 25 tahun ke atas itu sekitar 90%. Jadi yang di bawah 25 tahun itu hanya sekitar 10%. Kita sekarang di Indonesia ini, perkawinan 25 tahun ke atas itu sekitar 15%. Jadi sangat rendah. Angka 15% ini harus kita tingkatkan dengan cepat, katakanlah sampai tahun 2045, menjadi 90%. Dan tidak usah takut tidak dapat suami, itu kan apa? Karena laki-laki itu kan ada. Jadi tidak benar takut, kecuali kalau laki-laki itu tidak ada. Di Indonesia ini, laki-laki itu sedikit lebih banyak dari perempuan. Sedikit ya, tidak banyak ya, hanya 0,sekian persen barangkali ya. Ada, kecuali dia tidak tersedia. Dia ada. Dan tidak semua laki-laki mau kawin dengan anak-anak umur 18 tahun atau 20 tahun. Banyak juga laki-laki yang katakanlah kalau dia kawin umur 35 tahun, tentu dia cari istri katakanlah umur 27, 28 atau 30 tahun. Jadi itu semua itu ada jodohnya lah, tidak perlu terlalu takut. Tapi saya kira persoalannya bukan di sana. Menurut saya orang tuanya ini tidak mau repot. Dia misalnya perekonomiannya kurang baik, ya sudahlah, anak laki-laki diberikan kesempatan sekolah sampai mahasiswa, sampai sarjana. Nah, tapi karena keuangannya sedikit, ya serahkan saja kepada anak perempuan mengalah gitu ya. Itu yang tidak boleh. Kalau dia hanya bisa membiayai satu orang, padahal anaknya dua, dia cari beasiswa. Atau kalau toh tidak bisa juga, sebaiknya dites IQ-nya. Kalau ternyata IQ-nya yang tinggi yang perempuan disekolahkan. Yang laki-laki yang suruh bekerja misalnya, tidak usah sekolah lagi. Jadi kita harus berani ya, harus ada keberanian menjawab persoalan kita sekarang ini. Harus ada keberanian. Pertama, perempuan itu pun tenaga kerja yang juga sama pentingnya dengan laki-laki. Yang kemampuannya, yang potensi yang ada itu juga sama dengan laki-laki. Tidak lebih rendah, sama. Lihat saja lah kalau misalnya tingkat menteri ya. Kita punya menteri berapa orang itu? 34 orang apa? Tapi kita kan melihat seperti Menteri Sri Mulyani misalnya. Menteri yang luar negeri misalnya. Menteri sosial. Kita melihat kemampuan mereka itu tidak kalah dengan yang laki-laki. Bahkan saya berani katakan Menteri Dr. Sri Mulyani Indrawati itu dia lebih baik daripada menteri-menteri yang laki-laki lain. Paling tidak banyak dia lebih baik lah daripada yang lain. Khususnya dalam mengurangi masalah dalam mengelola masalah keuangan negara ya. Jadi tidak benar.
Tidak benar bahwa perempuan itu kemampuannya lebih rendah dari laki-laki. Potensi sama. Yang beda itu saya lihat peluang. Peluang buat laki-laki seluas-luasnya, peluang buat perempuan sekedarnya saja. Sehingga akibatnya banyak laki-laki yang potensial, perempuan yang potensial untuk memimpin jabatan-jabatan penting itu tidak mendapatkannya, dan banyak laki-laki tidak becus justru dapat jabatan yang strategis. Ya, silakan. Ya. Nah, melihat masyarakat Indonesia yang masih memiliki masih lekat banget nih Pak dengan stigma terhadap perempuan seperti itu. Bagaimana sih kita cara meyakinkannya minimal orang-orang di sekeliling kita untuk mendukung perempuan berdaya? Karena kan melihat situasi seperti ini, sepertinya kadang orang-orang di sekeliling pun tidak mendukung perempuan gitu. Jadi mungkin Bapak bisa kasih masukan nih untuk bagaimana sih meyakinkannya seperti itu sih Pak. Saya ajukan beberapa hal ya. Pertama misalnya sosialisasi. Jadi pemerintah dan masyarakat, termasuk juga gereja-gereja, mengadakan sosialisasi bahwa potensial laki-laki perempuan, potensi intelektualnya itu sama. Kita sosialisasi. Yang kedua, diadakan penelitian-penelitian. Melalui penelitian itulah kita buktikan ternyata perempuan dan laki-laki itu potensinya intelektualnya sama. Sama. Kalaupun ada pekerjaan berat sekarang seperti supir bus bisa juga perempuan mengerjakan. Sekarang ini kan hampir semua pekerjaan bisa dikerjakan dengan alat ya. Kalau menjalankan alat itu laki-laki dan perempuan sama saja. Tidak seperti dulu main pikul misalnya. Sekarang kan sudah pakai alat kerjaan itu. Jadi pertama itu sosialisasi, kedua diadakan penelitian-penelitian. Nah, yang ketiga ini yang barangkali orang tidak suka mendengarnya. Saya usulkan kepada perempuan yang sampai umur 25 tahun belum kawin itu diberikan bantuan. Di dalam tulisan saya itu sudah saya tulis, tahap pertama berikan bantuan 50 juta kepada perempuan yang bersedia tidak kawin dan tidak melahirkan sampai usia 25 tahun. Jadi di situ dia mencapai usia 25 tahun, dia dapat uang itu. Langsung pindah ke nomor rekeningnya. Dengan begitu saya berharap sampai tahun 2045 semua perempuan, bukan semua ya, katakanlah 90% perempuan di Indonesia itu sudah kawin usia 25 tahun ke atas. Kalau itu sudah tercapai, maka pertumbuhan penduduk bisa ditekan. Katakanlah sampai di bawah 0,5% atau bahkan sampai mendekati 0%. Nah, kalau itu sudah tercapai, pertumbuhan penduduk misalnya sampai 0% atau katakanlah hanya di sekitar mendekati 0%, maka negara punya peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau kualitas sumber daya kita, laki-laki dan perempuan, kemampuan ilmu, teknologi, dan seni dia tinggi, karena dia pada belajar, pada sekolah, dia tinggi, sama dengan bangsa-bangsa di Eropa, di Amerika Serikat, di Jepang, dan di Korea Selatan, di negara-negara maju, maka kehidupan kita akan lebih baik, berimbang dengan mereka. Bukan hanya soal pertumbuhan penduduk yang menjadi turun ya, tapi kehidupan kita di bidang pertanian, industri, jasa, dan lain-lain itu bisa berimbang. Dan kalau itu meningkat, maka pajak yang diterima negara juga meningkat. Dengan peningkatan pajak itu artinya APBN meningkat, maka 50 juta per orang itu menjadi perlu ditingkatkan lagi. Karena itu menjadi kecil kalau pendapatan kita meningkat. Tapi kalau yang sekarang ini dipertahankan terus seperti ini, saya khawatir tahun 2045 nanti katanya bonus demografi, memang bonus demografi tenaga pemudanya itu lebih banyak daripada yang tidak bekerja, yang tua-tua ya. Tapi kemampuan bekerja mereka rendah. Artinya produktivitasnya juga rendah. Artinya gaji dia juga rendah. Berarti pajak yang dia bayar juga rendah dan seterusnya. Daya saing kita terhadap negara-negara maju juga rendah. Itulah yang namanya, yang sering saya katakan sebagai perangkap keterbatasan. Jadi sekarang, Mbak Regina dan kawan-kawan,
Indonesia sedang berada di dalam perangkap keterbelakangan sekarang ini. Pertama, masyarakat kita ini masih masyarakat emosional berorientasi status, belum berubah menjadi masyarakat rasional berorientasi prestasi. Kedua, pertumbuhan penduduk terlalu tinggi. Ketiga, pengangguran kita banyak, dan kalaupun bekerja, banyak pekerjaan itu yang sekedarnya saja. Dan satu lagi, lingkungan hidup kita juga rusak. Bangsa yang pengetahuan, yang ilmu teknologi dan seninya itu rendah, lingkungan hidupnya juga akhirnya rusak. Seperti kita sekarang ini. Ya. Ya, baik. Nah, melihat juga nih banyaknya perempuan yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Nah, langkah apa saja sih yang perlu perempuan muda lakukan untuk berani menunjukkan kemampuannya? Karena terkadang banyak orang bahkan di sekelilingnya yang tadi saya bilang pasti banyak hal-hal yang membuat pada akhirnya perempuan ini jadi tidak mau menunjukkan kemampuannya atau potensinya, padahal potensinya sangat diperlukan untuk kedepannya, Pak. Gitu. Ya, saya pikir perempuan ini juga dalam menuntut ini perlu juga bersama-sama ya, tidak sendirian. Kalau mereka sendiri tentu sulit ya. Misalnya perlu kita perbanyak LSM pemberdayaan perempuan. Perlu kita buat organisasi-organisasi yang menuntut persamaan peluang bagi perempuan. Mempunyai hak yang sama itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar, dijamin oleh konstitusi. Tapi peluang yang sama ini yang kurang. Peluang yang sama ini juga kita tuntut. Perlu juga dibuat organisasi-organisasi perempuan. Kalau perlu, sekali-sekali kita buat demo. Ya, perempuan-perempuan ini membuat demo, laki-laki yang setuju juga ikut membantu, dibuat demo, pergi ke istana, pergi ke DPR, katakan, kami menuntut peluang yang sama. Hak kami sama, tapi peluang kami sedikit. Jadi, mulailah berani menuntut hak. Mulai berani menuntut hak, agar karena peluang itu ada. Misalnya ya, beasiswa, kan beasiswa diberikan oleh negara. Jangan kebanyakan kepada laki-laki, buat berimbang. Atau kalau perlu menurut saya kepada perempuan sekarang diberikan lebih banyak. Karena selama ini kan kepada laki-laki sudah lebih banyak. Sekarang berikan kepada perempuan beasiswa itu lebih banyak. Dan satu lagi, ini barangkali juga agak saya berpikir akan pemberdayaan perempuan ini atau penguatan perempuan ini akan lebih cepat ya. Peluang-peluang ini akan lebih cepat dicapai kalau perempuan Indonesia menjadi presiden. Oleh karena itu di dalam paper saya katakan, buat republik ini akan lebih baik kalau Indonesia mempunyai 5 orang presiden berturut-turut. Mulai tahun 2024 ini. Oleh karena itu saya cenderung sekarang, saya akan berkampanye juga kepada kawan-kawan. Sudahlah, untuk 2024 ini kita kampanye agar yang terpilih menjadi presiden itu perempuan. Kalau perempuan jadi presiden dan dia mengatur perintah sana, perintah sini dan hasilnya ternyata baik, atau tidak kalah dengan laki-laki, dengan gitu perempuan di Indonesia akan tambah percaya diri. Dan yang laki-laki pun tidak terlalu sombong lagi, menganggap seolah-olah perempuan itu hanya orang rumahan gitu ya, yang bekerja laki-laki. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti ini tidak bisa dengan bujuk rayu, tidak. Pekerjaan seperti ini tunjukkan buktinya, tuntut haknya, tuntut peluang yang ada supaya diberikan. Dan itu tadi, saya sekarang sedang kampanye supaya untuk tahun 2024 ada calon presiden perempuan. Dan saya nanti akan kampanye agar presiden perempuan itu terpilih. Satu kali presiden perempuan terpilih dalam pemilihan umum langsung seperti ini, ya, pola pikir perempuan dan laki-laki berbeda. Akan berubah drastis. Perempuan semakin percaya diri, yang laki-laki pun tidak terlalu sombong, menganggap seolah-olah dunia ini hanya milik laki-laki, yang perempuan cuma ngontrak saja di sini. Ya, betul, Pak. Kita perjuangkan. Tidak. Saya tidak melihat nasibnya perempuan ansih, ya tidak. Tapi saya melihat bangsa ini, kalau mau maju, kondisi sekarang ini ya, memang perempuan harus diberi kesempatan yang berimbang dengan laki-laki. Bahkan untuk tahap pertama ini, perempuan berikan kesempatan lebih banyak. Untuk mengimbangi kesempatan yang dia terlalu sedikit di masa-masa lampau.
Ya, begitu Mbak Regina dan kawan-kawan sekalian yang ikut Terima juga. kasih Pak. Ya. Betul sekali ya, banyak kadang kita tuh kerasa, oh saya pribadi mungkin perempuan juga kadang merasa sering seperti di nomor dua kan, sama seperti yang Bapak sampaikan di materi ya. Nah, di materi Bapak juga menyebutkan beberapa kesulitan atau hambatan yang membuat perempuan muda ini sering di nomor dua kan. Nah, menurut Bapak apalagi sih selain yang disebutkan di materi itu yang membuat perempuan tuh sering di nomor dua kan? Itu sih, Pak. Nah, padahal mereka mungkin lebih unggul juga nih secara potensi gitu. Ya, pertama adat istiadat barangkali ya. Adat istiadat kita memang lebih banyak, lebih wajar atau lebih pantas kalau laki-laki yang keluar rumah, perempuan di dalam rumah. Adat istiadat. Barangkali juga agama ya. Agama memang barangkali memberi prioritas kepada laki-laki daripada kepada perempuan. Misalnya ya, di Indonesia ini kan boleh poligami. Itu saja sudah tidak adil ya. Kenapa laki-laki boleh punya istri lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh punya suami lebih dari satu? Itu saja sudah menurut saya sudah diskriminasi. Kalau mau adil, sudah monogami saja. Atau kalau poligami mau dipertahankan, berikan juga kesempatan poliandri. Saya ingin tahu laki-laki ini mau nggak dibuat jadi suami kedua, suami ketiga? Mau nggak dia? Di madu misalnya. Jangan seenaknya saja dia menduakan istrinya misalnya. Itu kalau kita buat menjadi bahan diskusi saja, saya kira yang laki-laki mulai berpikir. Lebih banyak. Saya ingin sampaikan beberapa contoh lah. Dan contoh-contoh sejarah dunia ini saya kira perlu juga disampaikan. Ya. Pertama misalnya Golda Meir, Perdana Menteri Israel. Waktu Golda Meir jadi Perdana Menteri, itu dikepung oleh negara-negara Arab yang presidennya Perdana Menterinya laki-laki semua. Tidak ada yang perempuan. Tapi yang menang Golda Meir. Barangkali dia sendiri melawan 4, 5, atau 10 orang laki-laki barangkali, pemimpin-pemimpin negara Arab waktu itu, Golda Meir menang. Margaret Thatcher itu waktu dia jadi Perdana Menteri, ekonomi Inggris lagi kacau. Buruh mogok terus, sehingga kerepotan, industri di Inggris itu kerepotan. Margaret Thatcher memerintah kalau tidak salah sampai 11 tahun, keadaan berubah. Rasa percaya diri tinggi. Bahkan ada joke waktu itu, di kabinet di Inggris mengatakan di kabinet Inggris itu katanya yang pakai pantulon cuma satu, yaitu Margaret Thatcher. Yang lainnya itu pakai rok semua katanya. Sampai begitu. Kenapa? Karena Margaret Thatcher itu lebih berani. Nah, sekarang di Jerman, Merkel ini ya, berapa tahun dia jadi Perdana Menteri itu. Dia juga tidak kalah dengan presiden di Amerika atau kepala-kepala negara yang kepala pemerintahan yang lain, tidak kalah. Dia bisa jadi Perdana Menteri di Jerman cukup lama dan hasilnya ada. Artinya kalau kita mau jujur melihat bukti-bukti itu, di Indonesia juga. Saya baru tahu ternyata penyatuan Nusantara itu dulu yang dikerjakan oleh Gajah Mada itu perintah ratunya. Ratunya itu namanya Tribuana Tunggadewi. Tribuana Tunggadewi itu perempuan. Jadi berkembang pesatnya Majapahit itu ratunya itu aktor intelektualnya itu Ratu Tribuana Tunggadewi. Dialah yang memerintahkan Gajah Mada sebagai Mahapati untuk pergi memimpin pasukannya mempersatukan Nusantara. Dan Gajah Mada menyampaikan sumpah itu. Sumpah itu disampaikan Gajah Mada pada waktu dia menerima perintah itu. Waktu ratu memberikan perintah, dia bersumpah di hadapan ratu dan di hadapan semua pejabat-pejabat negara di Majapahit bahwa dia akan tidak akan makan katanya palapa, sumpah palapa ya, sumpah palapa selama Nusantara belum dipersatukan. Itu bukan inisiatif Gajah Mada, itu perintah ratunya, yaitu Ratu Tribuana Tunggadewi. Dan untuk menunjukkan kesetiaannya kepada ratunya yang perempuan itu, Gajah Mada mengucapkan sumpah. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh. Indonesia pun pernah mengalami di mana perempuan itu tidak kalah. Bahkan saya setelah baca terakhir-terakhir ini saya sering baca buku Kartini, saya sampai kepada kesimpulan pemikir modern Indonesia yang pertama itu adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikir Indonesia modern atau pemikir modern Indonesia yang pertama itu Raden Ajeng Kartini. Yang sekolahnya cuma sampai
apa itu kelas sekolah dasar ya, Iya, kelas sekolah. European School apa, Ya. sekolah Eropa ya, hanya sampai umur 12 tahun dia sekolah. Selanjutnya dia baca buku di rumah, di balik tembok pekarangannya itu, dan dari sana dia kirim surat-surat ke apa Temannya. teman-teman suratannya, dan surat dia jadi buku. Saya tanya sekarang, kumpulkan laki-laki ini, berapa sih yang surat mereka jadi buku? Jarang ya. Berapa sih surat mereka jadi buku dan sampai sekarang masih dibaca orang? Nah, kita harus berani jujur begitu. Jadi jangan hanyut oleh adat istiadat, hanyut oleh tawanan masa lampau, kebiasaan-kebiasaan masa lampau. Yang sudahlah, adat istiadat masa lampau kita ini memang bagus, tapi jangan lupa dia membuat kita dijajah Belanda ini 3,5 abad. Lama kita dijajah Eropa ini oleh bangsa-bangsa dari Eropa. Karena itu tadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu. Sementara sejarah kita sendiri memperlihatkan bahwa kita pernah berjaya pada saat perempuan itu dapat kesempatan. Ya, itu Mbak Regina. Terima kasih banyak nih Pak untuk jawabannya. Benar-benar banget. Nah, mungkin kayak sekarang ya Pak, perempuan muda pasti kayak tadi kan sering dinomorduakan dengan hambatan-hambatan yang tadi sudah disebutkan. Nah, mungkin nggak hanya di masa yang lampau saja, mungkin di masa yang sekarang juga pasti banyak banget yang generasi muda, perempuan-perempuan muda yang akan hadapi di era saat ini. Nah, yang akan dihadapi tuh untuk mencapai kesetaraan itu apa aja sih Pak? Untuk mencapai kesetaraan itu apa? Ya, itu hambatan dari masyarakat kita memang kuat. Ya. Kalau di negara saya kira tidak ya, karena negara kan pakai undang-undang dan undang-undang tidak ada yang diskriminatif ya, tidak ada yang merendahkan perempuan. Oleh karena itu, menurut saya perlu dialog-dialog seperti ini perlu diperbanyak. Mengapa kita adakan ini adalah dalam kerangka nanti kebetulan di tanggal 21 April itu kan Hari Kartini ya. Jadi hari Kartini seperti ini perlu kita besarkan, kita buat diskusi-diskusi, dan nanti juga setelah itu kita buat diskusi pemberdayaan perempuan supaya kita melihat bahwa penguatan perempuan itu memang dibutuhkan, bukan sekedar belas kasihan, memang dibutuhkan. Sekarang saya katakan, kalau angka perkawinan perempuan ini masih tetap banyak, perkawinan dini ya, ledakan penduduk ini di Indonesia tidak bisa kita hentikan. Dan kalau ledakan penduduk bisa tidak kita hentikan, misalnya lah, pertumbuhan penduduk hanya bisa turun sampai 1% rata-rata. Kalau pertumbuhan penduduk 1% setahun rata-rata, maka penduduk Indonesia akan menjadi 2 kali lipat dalam 70 tahun. Bayangkan nggak? Tahun 2090 penduduk Indonesia ini 540 juta. Yang sekarang 270 juta ini pun kita sudah kesulitan memberikan pekerjaan, kesulitan memberikan makanan, kesulitan memberikan rumah, kesulitan memberikan sekolah. Banyak hutan yang terpaksa digunduli untuk menanam kelapa sawit dan lain-lain supaya kita punya produksi. Apalagi 540 juta. Saya khawatir nanti tinggal laut aja, yang laut pun nanti penuh dengan manusia. Oleh karena itu, hal seperti ini, program penguatan perempuan ini harus kita gencarkan terus. Kita buat gerakan lah untuk itu. Baru setelah itu bergerak nanti, kita mulai lihat perempuan itu sendiri pun nanti akan berani. Katakanlah perempuan-perempuan di desa ya. Tapi kalau nanti misalnya dia tahu bahwa dia lebih pintar, sementara sesama SMA yang kalah pintar dengan dia pun bisa masuk universitas, dia pun akan menuntut juga untuk masuk universitas, misalnya ya. Begitu seperti itu. Saya pernah mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia ya. Itu biasanya dari 10 terbaik, kalau saya umumkan nilai ya, dari 10 terbaik itu 7 orang perempuan, laki-laki cuma 3 orang. Dan di situ tidak ada laki-laki yang berani merendahkan perempuan karena dia nilainya kalah. Setelah melihat nilainya kalah, dia tidak bisa sembarangan ngomong kepada yang perempuan. Ternyata yang perempuan itu lebih pintar. Itu setiap nilai ujian ke saya itu saya umumkan, sekitar 7 orang dari 10 orang itu, yang nilai 10 orang terbaik ya, itu perempuan. Bahkan yang pertama itu hampir selalu perempuan. Waktu saya mengajar divisi Pol UKI juga begitu. Kalau itu
50-50 ya, 50% perempuan, 50% laki-laki yang menjadi yang nilai katakanlah 10 orang terbaik ya. Jadi saya tidak pernah melihat atau belum pernah melihat potensi perempuan, potensi intelektual perempuan lebih rendah dari laki-laki, belum pernah. Saya melihat potensi intelektual perempuan dan laki-laki sama. Yang salah adalah kita, orang-orang tua ini. Barangkali juga pejabat-pejabat negara ikut salah, ikut tanggung jawab ya. Kenapa kawin-kawin muda itu dibolehkan saja begitu? Misalnya itu dilarang. Nah, sekarang saya akan mulai gulirkan gerakan ini lebih gencar lagi. Saya akan cari kawan-kawan lebih gencar lagi. Inilah upaya kita antara lain selain untuk menyamakan laki-laki dan perempuan, memberikan hak yang sama, memberikan peluang yang sama, juga untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari bencana-bencana di kemudian hari, yaitu ledakan penduduk dan krisis bumi. Ya. Baik. Nah, mungkin agak sedikit out of materi nih ya Pak. Saya mau di akhir-akhir ini kan kita banyak sering dengar kasus perselingkuhan, ya kan. Nah, di mana perempuan ini selalu akan jadi korban, tapi ketika dia melaporkan untuk kasus perselingkuhannya ini, pasti selalu dia yang disudutkan. Pasti seperti itu. Nah, menurut Bapak, itu apa yang harus dilakukan pada in case seperti itu sih, Pak? Ya itu tadi, berarti di kepolisian itu ada bias gender kan? Nah, kalau laki-laki, kalau perempuan itu dikalahkan, itu wajar. Tapi kalau laki-laki yang dikalahkan itu tidak wajar. Mungkin karena polisinya banyak laki-laki begitu ya. Barangkali perlu juga dirubah. Sudahlah polisi laki-laki perempuan sama saja jumlahnya dibuat. Barangkali yang begitu akan berbeda dia. Ini kan karena perempuan mungkin yang jadi polisi cuma 10%, yang 90% laki-laki, dan yang perempuan juga barangkali pangkatnya rendah-rendah, yang jenderal hampir tidak ada, ya itu yang buat. Tapi coba kalau yang jenderal juga banyak. Coba kalau Kapolrinya perempuan. Kan lain ceritanya. Jadi kita sebenarnya memasang perangkap untuk diri kita sendiri. Inilah namanya apa? Menjalin perangkap keterbelakangan untuk menjerat bangsa kita sendiri. Kita sedang melakukan itu dan kita tidak pernah merasa bersalah. Atau mungkin kita tidak menyadari itu. Jadi mulai sekarang saya kira sudahlah. Kita buat gerakan ini lebih gencar. Laki-laki dan perempuan itu haknya sama. Dan oleh karena itu potensi intelektualnya juga sama. Dan oleh karena itu peluangnya juga harus sama. Bahkan untuk tahap awal ini, berikan dia peluang lebih banyak, beasiswa lebih banyak, dan lain sebagainya, untuk mengejar ketertinggalan yang terjadi selama ini. Ya, itu Mbak Regina dan rekan-rekan semua ya. Itu pemikiran saya, dan ada manfaatnya. Iya, betul, banyak banget manfaatnya Pak. Nah, berarti kan di sini kita sebenarnya posisinya laki-laki juga sebagai, kita anggap sebagai alias atau sekutunya perempuan ya Pak. Nah, apa sih yang bisa dilakukan oleh laki-laki untuk mencapai titik berdayanya perempuan? Untuk membantu perempuan tuh untuk mencapai di titik berdayanya. Seperti itu sih Pak. Sederhananya, yang pertama laki-laki ini tahu diri lah. Ya kalau di IQ dia misalnya sekedarnya saja, jangan terus mau ngajarin perempuan yang lebih cerdas. Misalnya lah, istrinya lebih cerdas. Ya berikan kesempatan istrinya maju. Kau sekarang bisa bekerja dari rumah misalnya. Yang laki-laki juga harus biasa nyuci piring, masak di dapur. Jadi pekerjaan di dapur itu bukan pekerjaan perempuan, itu pekerjaan manusia. Tentu bukan pekerjaan hewan ya, itu pekerjaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Nah kalau yang perempuan misalnya karirnya lebih baik bekerja di luar, sementara yang laki-laki karirnya lebih baik kalau dia bekerja di rumah, ya gantian saja, tidak apa-apa kan. Oleh karena itu saya juga mau menuntut supaya kepala keluarga jangan diharuskan laki-laki. Jadi di kakak itu jangan haruskan kepala keluarga laki-laki. Kepala keluarga suruh mereka menentukan. Keluarga itu suruh menentukan siapa di antara suami istri yang akan jadi kepala keluarga. Nah kalau ternyata yang lain jadi kepala keluarga yang perempuan jadi kepala keluarga. Nah, dengan begitu barangkali, bukan barangkali ya, saya percaya kalau begitu maka laki-laki ini bisa lebih jujur lah. Dia bisa lebih jujur demi kepentingan bersama bangsa Indonesia ini, demi kepentingan bersama Republik Indonesia kita cintai ini,
Setiap orang harus tahu diri. Kalau dia tidak layak pada posisi itu, ya jangan diambil. Kalau yang layak pada posisi itu sebenarnya perempuan, ya berikan kepada perempuan. Sederhana saja kalau pemerintah mau sekarang mudah nih. Beasiswa yang mereka keluarkan selama ini buat 70-30. 70 kepada perempuan, 30 kepada laki-laki. Tidak sulit kan? Kenapa 70-30? Karena yang lalu itu sudah 80-20. 80 buat laki-laki, 20 buat perempuan. Nah sekarang 70-30, 70 buat perempuan, 30 buat laki-laki. Untuk memberi kesempatan perempuan memburu ketertinggalannya akibat ketidakadilan laki-laki tadi. Ya, saya tambahkan sedikit. Tapi barangkali ada juga benarnya Mbak Regina. Barangkali perempuan ini pun juga ikut mengkerangkeng perempuan itu sendiri, barangkali ya. Jadi dia pun mungkin lebih suka kalau anak gadisnya itu cepat-cepat kawin daripada sekolah. Jadi ibu-ibu ini pun perlu juga dia belajar lebih banyak. Dia juga perlu belajar lebih banyak. Jangan karena dia dikerangkeng di rumah, terus anak gadisnya juga akan dia kerangkeng di rumah, nasibnya seperti dia. Jangan begitu. Kita ini harus berubah. Pola pikir dan perilaku kita ini harus berubah. Supaya kita bisa jadi bangsa besar, sebagaimana kita cita-citakan. Ya. Betul. Mungkin kayak saya juga melihat sih Pak beberapa kali itu mungkin ada orang tua yang menerapkan jadi kayak turun-temurun gitu ya. Jadi apa yang orang tuanya ajarkan ke dia turunkan lagi ke anaknya. Jadi kayak udah apa ya, mata rantai yang harusnya bisa diputus seperti itu ya untuk masalah kayak pernikahan dini. Itu kan sebenarnya hal yang bisa diputus mata rantainya ya Pak. Nah, terus juga tadi Bapak sudah menyinggung sedikit tentang perempuan itu mengurus rumah tangga. Nah, kita sering dengar pasti kayak gitu ya. Perempuan tuh cuma orang bilang perempuan ya udah perempuan ngurus rumah tangga aja, ngurus anak. Terus kayak perempuan tuh lebih lemah daripada laki-laki, ya kan? Perempuan juga cuma pakai perasaan nih, nggak kayak laki-laki pakai logika gitu ya Pak. Nah menurut Bapak apakah benar kodrat perempuan tuh seperti itu? Kodrat perempuan itu menstruasi, hamil, melahirkan, itu kodrat perempuan. Laki-laki nggak bisa. Tapi kemampuan intelektual tidak, sama saja. Beberapa hari ini saya lihat di YouTube itu banyak perempuan jadi supir bus yang besar-besar itu. Ya. Bahkan saya dengar di Freeport, di Papua sana di Freeport, itu truk-truk besar yang angkat material-material barang tambang itu banyak perempuan. Itu dilatih katanya. Orang-orang Papua perempuan dilatih untuk menarik itu. Dan ternyata bisa. Jadi itu tidak benar. Itu tidak benar. Bahwa perempuan itu lemah, itu kan cerita, itu mitos kita lah. Saya sudah katakan tadi. Contohnya itu Ratu Tribuana Tunggadewi. Selama ini kan saya mulai agak curiga memang. Kenapa selama ini yang ditonjolkan Gajah Mada? Kenapa? Tapi setelah saya baca, tulisan saya baca, ternyata Gajah Mada itu diangkat oleh Ratu Tribuana Tunggadewi jadi Perdana Menteri, jadi Mahapatih ya. Dan juga dia ditugaskan untuk menyatukan Nusantara. Itu bukan inisiatif dia sendiri. Awalnya kan untuk meredakan memberhentikan pemberontakan di Pulau Jawa ya. Bagaimana menaklukkan para pemberontak. Itu bahkan Tribuana Tunggadewi yang jadi panglima perang, memimpin perang itu langsung ratunya. Itu perempuan. Dan bisa. Di Indonesia terjadi itu bisa. Saya udah puas tadi Golda Meir di Israel, Margaret Thatcher di Inggris, kemudian Merkel di Jerman. Bisa kan? Perempuan juga ada yang memenang hadiah Nobel. Memang tidak sebanyak laki-laki ya. Tapi barangkali karena memang dia selalu dipaksakan di rumah itu. Nah, kalau nanti saya bisa berharap kalau nanti suatu saat ini dibebaskan perempuan itu juga sebenarnya jangan-jangan nanti pemenang hadiah Nobel dari Indonesia yang pertama kali malah perempuan. Loh, berikan kesempatan dia. Tapi kalau kesempatan tidak diberikan, ya tidak bisa. Kesempatan itu harus diberikan. Itu rahasia ya. Itu sesuatu yang Jadi mitos-mitos ini harus kita lawan. Kita harus siap membarui diri. Buktinya dulu kita kerajaan, sekarang jadi republik, bisa kan? Kita pernah dijajah, sekarang jadi negara merdeka, bisa. Kenapa tidak bisa sekarang kita
memberikan peluang yang sama kepada laki-laki dan kepada perempuan. Katakanlah kita sekarang melanggar banyak adat istiadat, melanggar banyak budaya-budaya lama. Ya tidak apa-apa. Toh kita ini bukan manusia lama, kita ini kan manusia baru sekarang. Ya, jadi barangkali kata kuncinya memang kita harus punya keberanian untuk apa sama lah, mempunyai hak yang sama, mempunyai peluang yang sama, saling menghormati laki-laki perempuan. Republik Indonesia ini milik rakyat Indonesia dan rakyat Indonesia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, mungkin sedikit lagi nih Pak, keluar dari materi. Boleh ya. Ya, akhir-akhir ini pasti kita sering mendengar ya tentang kasus kekerasan seksual ya pada perempuan yang mencuat ke publik banyak halnya dari yang artis dilakukan oleh public figure ataupun rakyat-rakyat lain, penduduk-penduduk lain ya kan Pak. Nah, dan pada 12 April lalu akhirnya disahkanlah Indonesia telah membuat payung hukum untuk tindak kekerasan seksual tersebut, yaitu adalah UU TPKS atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, saya mau nanya secara pribadi sih ke Bapak, bagaimanakah perasaan Bapak setelah mengetahui UU TPKS ini akhirnya disahkan? Menurut saya itu pengesahannya sudah terlambat, sih dari dulu itu kan sudah terlambat. Tapi oke lah, kata orang kan lebih baik terlambat dari sama sekali tidak. Ya. Jadi kenapa banyak kekerasan terhadap perempuan? Karena laki-laki itu ditanamkan. Saya tidak tahu siapa yang menanamkan, mungkin bapaknya, mungkin masyarakat, bahwa dia lebih kuat dari perempuan. Jadi kalau mereka mengadakan pelecehan seksual, perempuan itu nggak mau, perempuan itu dipaksa. Jadi di dalam benaknya itu, di dalam kepalanya itu sudah tertanam, perempuan itu lemah, laki-laki kuat. Kalau kamu minta nggak diberikan, ya udah paksa saja. Tahu dia makhluk lemah. Itu sudah dia tanamkan, tanpa dia sadari dia tanamkan. Nah, setelah dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara, baru dia sadar bahwa ternyata tidak benar. Undang-undang itu nanti kalau keluar, saya mau lihat banyak nggak laki-laki yang masuk penjara. Nah, kalau nggak banyak, jangan-jangan itu undang-undang itu diundangkan tapi tidak dijalankan. Saya khawatir juga itu. Jadi ukurannya nanti begitu. Semakin banyak nggak laki-laki masuk penjara karena kekerasan seksual. Dia harus semakin banyak. Sama seperti setelah undang-undang anti teror itu diperbarui, kan terorisme yang masuk penjara kan banyak. Itu buktinya bahwa undang-undang itu dijalankan. Ya, kita tunggulah apakah nanti akan lebih banyak laki-laki yang menggunakan kekerasan memaksakan kekerasan seksual itu masuk penjara gitu ya, dan hukumannya semakin lama gitu. Kita mau lihat. Betul. Ya. Apalagi semenjak pandemi dari 2020 sampai sekarang itu kasus kekerasan berbasis gender online juga mencuat ya Pak publik, dan ya kekerasan seksual balik lagi. Pasti selalu ketika di kepolisian, di visum segala macam pasti kan alasannya ya mau sama mau atau ya banyak hal yang akhirnya jadi si perempuan lagi yang disudutkan, disalahkan. Itu sih ya. Semoga dengan disahkannya UU TPKS ini ya bisa diimplementasikan dengan baik ya Pak ya, pastinya ya. Nah, mungkin terakhir pertanyaan dari saya, harapan Bapak untuk seluruh perempuan Indonesia, terutama perempuan muda, apa sih Pak? Saya sekarang berharapnya sederhana saja. Saya ingin segera mendengar ada perempuan Indonesia menjadi calon presiden. Ada, itu dulu. Jadi segera ada yang mencalonkan perempuan menjadi calon presiden, dan harapan selanjutnya dia menang tahun 2024 ini. Kalau itu terjadi, ini kita bisa sama-sama sadar lah. Karena itu sekarang saya sedang kampanye, sedang mengkampanyekan, katakanlah agenda politik saya, bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk bangsa ini, perempuan menjadi calon presiden, dan kemudian terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024 ini. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, semoga apa yang Bapak harapkan bisa
segera terwujud, pastinya untuk semua perempuan Indonesia. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga apa yang kita bahas dan kita bicarakan pada malam hari ini berguna untuk untuk penguatan seluruh perempuan di Indonesia, dan juga pastinya jadi banyak pembelajaran yang kita dapatkan supaya tidak ada yang saling merendahkan. Itu sih Pak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Pak Yesus memberkati. Terima kasih kembali. Selamat Paskah untuk kita. Selamat Paskah. Terima kasih.